Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Elizabeth Wayong, anggota PKLU GPIB Getsemani Cirebon. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan ikutlah cahaya dalam gelapan zaman dan bahaya. Tolonglah Tuhan. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu 5 September 2022, terambil dari Titus pasal 1 ayat 10 hingga 11. Biarkanlah Alkitab tetap terbuka dan mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, seraya boleh mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati Oma Opa, Bapak Ibu dan hamba yang akan menyampaikannya. Kami mohon juga hikmat daripada-Mu, pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampunkanlah segala dosa kami. Bersabdalah, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Titus pasal 1 ayat 10 hingga 11. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Oma Opa, Bapak Ibu yang kekasih, renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Sabda Bina Umat diberi tema hidup tertib. Sebagai ayat mas, yaitu ayat 10a, sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Jemaat Yesus Kristus adalah persekutuan milik Tuhan. Karena itu, setiap warga sejatinya berpikir, bertindak, serta bertutur sesuai kehendak dan teladan Tuhan. Hanya dengan cara seperti itulah, maka persekutuan jemaat akan bertumbuh dan menjadi saksi bagi lingkungannya. Tetapi pada kenyataan yang terjadi dalam jemaat, justru ada yang sebaliknya. Sebagai contoh seperti yang terjadi di jemaat Kreta, dikatakan bahwa sudah banyak orang yang hidup tidak tertib,
Artinya, jumlah orang yang suka membuat kekacauan di dalam jemaat itu semakin bertambah. Mereka memberikan ajaran yang menyesatkan jemaat, antara lain menekankan tentang sunat. Mereka juga menyebarkan omongan yang sia-sia. Pada ayat 10 dari bacaan kita, yaitu dengan cara menyebarkan dongeng tentang silsilah yang tiada putus-putusnya. Kita dapat bandingkan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 4. Bila menyimak ajaran yang disampaikan, dapat diperkirakan bahwa penyesat itu adalah warga jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Ajaran menyesatkan karena bersifat sinkretisme, yaitu mencampur adukan antara tradisi agama Yahudi Gnostik dan iman Kristen. Menurut Paulus, kelompok penyesat ini mengajarkan yang tidak. Selain itu, mereka juga hendak memperdaya atau menyesatkan iman warga jemaat, sekaligus mencari kesempatan untuk mengais keuntungan material. Karena itu mereka harus dihentikan atau ditutup mulutnya. Hingga hari ini masih banyak gereja Tuhan yang disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang pikiran, tindakan, dan tutur katanya membuat warga jemaat lain merasa tidak nyaman. Hingga suasana persekutuan menjadi kacau atau tidak tertib. Mungkin orang-orang ini tidak mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Injil. Tetapi perilaku mereka tidak mencerminkan rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Menghadapi kenyataan seperti ini, para penatua harus berani bersikap tegas, yaitu dengan menegur serta memberikan penggembalaan khusus kepada mereka. Amin. Datangnya Tuhan, datang memerangi, ombak dan badai melanda kami. Jika maut rohani dan jasmani, Allah berisai. Oma opa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri Engkau seraya boleh mengucap syukur dan terima kasih. Karena sebelum kami beraktivitas, kami diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami anggota PKLU untuk hidup tertib. Di mana melalui pelajaran yang kami terima, hidup tertib adalah kami boleh melakukan segala kegiatan dengan benar-benar berpikir, bertindak
dan bertutur kata sesuai kehendak dan teladan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami sebagai oma opa, ibu bapak yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dengan keterbatasan fisik kami, tapi kami juga tetap selalu mencari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, demikian juga para pemimpin kami yang boleh berada dimanapun mereka berada hingga pada pelosok-pelosok tanah air kami, hingga di RT RW. Berkatilah mereka dalam menjalankan tugas, supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Agar supaya juga Tuhan kami mohon, kami yang boleh berada di tengah negara yang kami cintai ini, kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan setia terhadap Engkau. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk Dewan PKLU. Tuhan akan memberkati akan para pengurus atau Dewan PKLU kami di dalam pelayanannya. Program-program yang sudah dilaksanakan, kiranya Tuhan juga memberkati. Dan program-program ke depan yang belum dilaksanakan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk segera juga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk anggota PKLU, yaitu Oma Opa, yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan tidak sehat, mungkin dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan mau memberkati Oma Opa, Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, berkati akan makanan dan minuman, agar supaya boleh mendapatkan pemulihan yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Opa Bapak Ibu yang saat ini mungkin bersuka cita, di mana mereka boleh menerima satu anugerah 1 tahun lagi dalam memperingati hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan kepada Oma Opa supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh kesabaran. Kami juga berdoa untuk Oma Opa yang saat ini mungkin sedang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Berkatilah mereka semua. Berkati anak cucu kami, menantu-menantu kami, agar supaya kami juga sebagai Oma Opa boleh menjalankan tugas-tugas kami seturut atas kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pinta. Kiranya juga Tuhan akan memberkati Oma Opa, Bapak Ibu yang saat ini boleh bersama-sama dengan hamba, boleh mengambil bagian di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik, pengasih dan penyayang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan juga telah mengajarkan kepada kami sekalian untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.